Baik, kita ke Jakarta, Ustadz. Ini ada tawuran antar geng motor di Tambora, Jakarta Barat yang merenggut satu korban jiwa. Korban seorang remaja berusia 16 tahun tewas akibat mengalami luka tusukan benda tajam. Aksi tawuran dua kelompok geng motor di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Terlihat para pelaku saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan kayu. Akibat tawuran, seorang remaja berusia 16 tahun tewas dengan 4 luka tusukan benda tajam. Kepolisian dari Polsek Tambora langsung melakukan olah TKP di lokasi tawuran. Kapolsek Tambora Kompol Faruk Rozi menuturkan tawuran itu bermula dari saling ejek di media sosial. Dua kelompok geng motor itu awal mulanya melakukan saling hujat ataupun saling menghina di akun media sosial. Setelah itu mereka berjanjian di lokasi ini, terjadilah tawuran. Polisi mengaku telah mengantongi identitas sejumlah pelaku, namun tidak membeberkan rincian identitas dan jumlah pelaku, karena tim tengah bergerak melakukan penangkapan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Ya, innalillahi, bermula dari saling ejek ini di media sosial, lalu terbakar amarah satu sama lain dan lantas saling serang dengan cara tawuran seperti ini. Ustadz Subki, ini bagaimana Ustadz melihat kasus ini? Karena melakukan kegiatan tawuran yang tidak ada faedahnya kan, dan akhirnya menyebabkan satu nyawa melayang akibat tawuran ini, Ustadz. Ya, tawuran sudah jelas ya, atau ya anak-anak kemudian akhirnya meminum minuman keras dan kemudian tanpa sadar kadang mereka melakukan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya PR buat saya dan semua tokoh-tokoh agama ya di Indonesia ini untuk lebih menangkap aspirasi anak-anak muda sekarang ya, apalagi memang mungkin kita ini sudah lumayan lama ya, setahunan dalam kondisi kayak gini, sekolah juga daring, kemudian kerja work from home, sehingga menimbulkan kebosanan, akhirnya mereka melampiaskan mungkin dengan cara seperti ini gitu. Diharapkan mungkin ke depan tokoh-tokoh agama, ya saya juga termasuk di dalamnya, untuk lebih mendekat mereka, merengkuh mereka, mungkin kita ajak touring yang sifatnya memberikan manfaat ya, dan kemudian menyampaikan kepada mereka tentang ta'alim al-Islam, tentang bagaimana aturan agama Allah, adab-adab Islam, sehingga kemudian insya Allah ke depan hal ini tidak akan terjadi lagi, dan para petugas keamanan, Pak Polisi, ya TNI juga tidak kelelahan seperti ini di dalam mengejar mereka atau memberikan hukuman berbagai cara, tapi selalu berulang ya, mudah-mudahan dengan nantinya penanaman keimanan, kemudian juga ketaatan kepada Allah, ya insya Allah mereka akan menjadi anak-anak muda harapan Nusantara insya Allah. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Nah Ustadz Subki, ini kan bagaimana sih sebetulnya Ustadz cara yang baik untuk menyelesaikan masalah menurut Islam Ustadz? Karena ini kan berawal dari saling ejek di media sosial antar para remaja atau kelompok geng ini Ustadz. Ya jelas sekali surat Al-Hujurat ayat 11 ya, la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum ya minhum ya. Jadi janganlah salah satu kaum saling ejek dengan kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Ini kalau kemudian ya ini kritik buat diri saya sendiri, mungkin karena mereka sekarang ini seperti tidak punya wadah, sementara energi mereka begitu besar ya, sehingga akhirnya medsos digunakan untuk cara-cara yang tidak bermanfaat seperti itu, saling ejek, saling hina, dan akhirnya berujung dengan tawuran, kemudian bahkan nyawa orang juga melayang ya. Mungkin insya Allah ke depan ya ada banyak pesantren-pesantren yang secara
ini melakukan semacam short course gitu ya, dauro singkat buat mereka, bagaimana tentang keimanan, bagaimana tentang apa sebetulnya sih tugas manusia di dalam kehidupan dunia ini ya, karena semangat yang meluap-luap ya, adrenalin yang tinggi, apalagi kalau ditantang ya, mereka merasa bahwa saya juga memiliki kekuatan. Nah, bagaimana kekuatan ini nanti diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang baik, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, semoga bisa menggunakan media sosial atau teknologi yang saat ini sedang berkembang, seharusnya digunakan untuk mendapatkan ilmu dengan mudah, bukan dengan saling merendahkan satu sama lain atau saling mengejek, apalagi para remaja ini usianya masih labil, mudah tersulut emosi, begitu ya Ustadz. Nah, korban orang tua yang anaknya menjadi korban ini tentu juga merasa sedih hati pasti ya Ustadz, melihat anaknya justru malah terlibat tawuran, dan apakah ini perlu peran serta orang tua juga ya Ustadz tentunya? Ya, kebetulan kalau berita tadi di daerah Tambora. Tambora, saya tinggal di Kecamatan Palmerah. Itu sebetulnya kecamatan tetangga ya dengan saya. Dan ya sebagai orang tua pastilah sangat-sangat sedih ya, karena kalau yang tawuran kan umumnya laki-laki, walaupun perempuan juga ada. Mestinya kan jadi tulang punggung keluarga, ya jadi anak yang dibanggakan gitu ya. Karena saya tinggal di lingkungan yang mirip-mirip seperti itu, ya mungkin ada tips bagaimana pendidikan cinta. Ini bukan karena saya siaran dengan Mbak Nurul Cinta ya, tapi memang pendidikan cinta, bagaimana orang tua itu memberikan kasih sayang, menanamkan itu kepada mereka. Nabi mengajarkan apa ya, mencium anak-anak kita. Ya mungkin saat anak itu pamit, dia salim, cium tangan, kemudian ya ini tentunya dalam kondisi tidak pandemi ya, dalam kondisi normal ya, peluk anak kita, mungkin cium keningnya, sampaikan doa-doa ya. Dan insya Allah ya, pendidikan cinta seperti ini akhirnya mereka tidak menjadi anak yang liar gitu ya. Karena ya kebetulan saya juga tinggal di daerah-daerah yang seperti ini, dan ternyata kalau saya lihat kawan-kawan yang sekarang jadi misalnya sukses menjadi dosen atau menjadi pengusaha atau menjadi sutradara, ya teman-teman di tempat tinggal lingkungan yang sama, itu umumnya orang tuanya menanamkan pendidikan cinta kepada mereka. Masya Allah, agar anak tidak mencari pelarian di luar rumah harus ada pendidikan cinta, begitu ya Ustadz. Terbentuk dari keluarga yang harmonis, insya Allah anak-anaknya juga akan malas begitu untuk keluar rumah dan melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Baik.